Perkenalkan, nama saya Silvi Nangakwe, biasa dipanggil Silvi, dari kelas 12 agama. Di sini saya akan mengumpulkan tugas ujian praktek dari penuru ilmu tafsir, yang saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Musa dan Fir'aun sebagai bukti kebenaran Al-Quran. Nabi Musa yaitu nabi yang lahir di kota Mesir, yang pada saat itu kota Mesir dipimpin oleh Raja Fir'aun. Raja Fir'aun dikenal dengan kekejaman dan kezaliman, serta sering berlaku sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Suatu ketika Raja Fir'aun bermimpi melihat api yang dapat membakar seluruh wilayah Mesir. Ketika terbangun, Raja Fir'aun langsung mengumpulkan seluruh para pesihir dan ahli peramal untuk menafsirkan mimpinya. Para peramal mengatakan bahwa akan lahirnya seorang bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan menjadi sebab musnahnya penduduk Mesir. Dari penafsiran tersebut menjadikan Fir'aun merasa takut. Lalu ia menyuruh pasukannya untuk membunuh seluruh bayi laki-laki. Saat maraknya pembunuhan bayi laki-laki, seorang ibu yang bernama Yokabed melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Musa. Beliau merasa cemas dan khawatir. Lalu Allah mengilhamkan kepadanya untuk meletakkan Nabi Musa di peti dan dihanyutkan di sungai Nil. Lalu ibu Yokabed menyuruh kakak dari Musa untuk mengikuti kemana peti itu akan berhenti dan di tangan siapa peti itu akan jatuh. Alangkah cemasnya kakak Musa setelah mengetahui bahwa peti itu jatuh di tangan putri seorang raja, lalu langsung diserahkan dengan istri Fir'aun. Lalu istri Fir'aun menceritakan kepada Fir'aun, dan Fir'aun menyuruhnya untuk membunuh bayi tersebut. Tetapi istri Fir'aun menolaknya karena ia sudah sangat sayang kepada bayi tersebut. Fir'aun memang dikenal sebagai raja yang kejam dan dolim, namun ia sangat menyayangi dan mencintai istrinya. Maka dari itu ia menuruti segala permintaan istrinya. Nama Musa dari bayi tersebut dinamai oleh keluarga Fir'aun, yang berarti air dan pohon, sesuai dengan tempat di mana ditemukannya Nabi Musa. Saat mengasuh Nabi Musa, istri Fir'aun mencari seorang wanita yang dapat menyusui Nabi Musa karena Nabi Musa tidak mau disusui oleh siapapun. Lalu kakak dari Nabi Musa datang dan berkata, "Aku tidak mengenal siapa keluargaku dari bayi tersebut, tetapi aku mengenal seorang wanita yang sangat mencintai anak-anak dan dia sangat baik hati." Lalu istri Fir'aun menerima ajakan kakak Musa tersebut, dan kakak Musa mengajak ibu Yokabed untuk datang ke istana dan lalu menyusui Nabi Musa. Begitulah cara Allah menyatukan Nabi Musa ke dalam pangkuan ibunya kembali. Maka terlaksanalah janji Allah yang akan mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya. Hal tersebut dijelaskan dalam surat Al-Qasas ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faradadna ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzana wa lita'lama anna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Yang berarti, maka kami kembalikan Musa kepada ibunya supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu benar adanya. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran surat Al-Qasas ayat 13. Setelah Nabi Musa beranjak dewasa, Allah menganugerahkan kepadanya hikmah dan pengetahuan sebagai persiapan tanda kenabiannya. Pada saat itu Musa mengetahui bahwa ia kalangan dari Bani Israel yang diangkat di istana
dan ia berjanji akan menjadi pembela untuk Bani Israel. Pada saat itu terjadilah peristiwa yang menyebabkan beliau terpaksa meninggalkan kota Mesir dan meninggalkan istana. Pelarian tersebut dikisahkan dalam surat Al-Qasas ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fakharaja minha khaifan yatarqabu qala rabbi najjini minal qaumidh dhalimin, yang berarti maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut, waspada dan dia berdoa, ya Tuhan, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Quran surat Al-Qasas ayat 21. Setelah 10 tahun lebih Nabi Musa meninggalkan kota Mesir, beliau tiba di Bukit Tur Sina dan bingung kemana jalan yang harus ia tempuh. Lalu terlihatlah sebuah sinar api yang menyala-nyala di atas lereng bukit. Saat Musa sampai ke tempat api itu, terdengar seruan dari sebatang pohon kayu di pinggir lembah sebelah kanannya yang mengatakan, "Wahai Musa, Allah adalah Tuhanmu, maka tinggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah suci tua, dan aku telah memilihmu, maka dengarkan apa yang aku wahyukan kepadamu. Maka dengar, sungguh tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku." Itu adalah wahyu pertama yang diterima langsung oleh Nabi Musa sebagai tanda kenabiannya dengan bercakap langsung dengan Allah di atas Bukit Tur Sina. Allah bertanya, "Apa yang engkau pegang di tangan kananmu, wahai Musa?" Lalu Musa menjawab, "Ini adalah tongkatku. Aku pukul daun dengan tongkat ini untuk makanan kambingku dan juga untuk keperluan lain yang penting bagiku." Lalu Allah memerintahkan untuk meletakkan tongkat itu di atas tanah. Lalu tongkat itu berubah menjadi ular yang sangat besar dan merayap dengan cepat, yang menjadikan Nabi Musa berlari ketakutan. Lalu Allah berseru, "Peganglah ular itu dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya seperti semula." Lalu ular yang merayap itu ditangkap dan dipegang oleh Nabi Musa. Dan ular itu dengan segera berubah menjadi tongkat seperti semula. Hal itu menjadi mukjizat kedua yang Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk meletakkan tangannya di antara ketiaknya. Setelah dilakukannya, tangannya menjadi putih cemerlang tanpa cacat ataupun penyakit. Selain kezaliman dan kekejaman Fir'aun, ia juga menyatakan dirinya sebagai seorang Tuhan. Dan Allah memerintahkan Musa agar mengajak Fir'aun beriman dan menyadarkan bahwa ia adalah makhluk Allah dan tidak sepatutnya orang lain menyembah dirinya dan bukan menyembah Allah. Hanya itu yang bisa saya ceritakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.